Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valery Budi, NPM 233 12092 dari kelas EF23GX. Dengan di sini saya akan menjelaskan materi gosip atau mencuri secara tidak memberitahu atau mencuri tapi tidak bilang kepada orang yang mempunyai barang tersebut. Baik. Di sini apa itu gosip? Gosip menurut bahasa berarti mengambil secara zalim, adapun menurut syariat berarti menguasai harta orang lain dengan alasan yang tidak benar. Tindakan ini termasuk kezaliman yang diharamkan di dalam Alkitab, Al-Sunnah, dan Ijma. Pelaku harus mengembalikan apa yang digosip karena itu termasuk masalah mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalimi. Perbuatan gosip adalah kejahatan yang diancam hukuman pidana. Buat video, Pak. Aku lagi ini. Hukum pidana, hukum dunia, dan syariat Islam hukum gosip. Hukum gosip ialah dipotong tangannya. Perbuatan gosip adalah kejahatan yang diancam hukuman pidana, hukum dunia, dalam syariat Islam hukum gosip ialah dipotong tangannya. Dasar-dasar hukum gosip. Al-Quran. Gosip merampas hak orang lain adalah perbuatan zalim, sedangkan perbuatan zalim termasuk kegelapan-gelapan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Baik, di sini saya sebelumnya di sini tidak ada tulisan Arabnya karena sedikit tidak jelas ketika saya mencetak itunya, jadi saya ambil langsung artinya. Tapi di sini ada hadisnya, itu surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 188. Sebab turunnya ayat ini ialah seperti yang diriwayatkan bahwa Ibnu Aswa Al-Hadrami dan dari Imril Il-Qais terlibat dalam sesuatu perkara soal tanah yang masing-masing tidak dapat memberikan bukti. Maka Rasulullah SAW menyuruh Imril Qais sebagai terdakwa yang ingkar supaya bersumpah. Tatkala Imril Qais hendak melaksanakan sumpah itu, turunlah ayat ini. Pada bagian pertama dari ayat ini, Allah melarang agar jangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Yang dimaksud dengan memakan di sini ialah mempergunakan atau memanfaatkan sebagaimana biasa dipergunakan dalam bahasa Arab dan bahasa lainnya. Jadi ini maksud dengan batil ialah dengan cara yang tidak menurut hukum yang telah ditentukan Allah. Para ahli tafsir mengatakan banyak hal-hal yang dilarang yang termasuk dalam lingkungan bagian pertama dari ayat ini, antara lain memakan riba, menerima zakat bagi orang yang tidak berhak menerimanya, mengkelar penipuan terhadap pembeli atau penjual. Kemudian pada ayat bagian kedua atau bagian terakhir dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala melarang membawa urusan harta kepada hakim dengan maksud untuk mendapatkan sebagian dari harta orang lain dengan cara yang batil, dengan menyokong atau memberi sumpah palsu atau saksi palsu. Hadis. Baik, di sini saya tidak bisa menjelaskan hadisnya karena tulisannya sedikit kecil. Oh, bisa. Yaitu an Sya'id ibnu Zaidin anna Rasulullah qala man yaqtata'a shiran minal ardi dhulman tawaqu Allahu iyyahu yaumal qiyamati min syaba'i aradin. Artinya, dari Sya'id bin Sya'id bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa ambil sejengkal dari bumi dengan kezaliman, niscaya Allah kalungkan dia dengan pada hari kiamat dari 7 bumi. Lalu pendapat ulama Syekhul Islami Ibnu Taimiyah berkata, jika yang haram bercampur dengan yang halal seperti barang yang dikuasai dengan gosip, riba, dan judi, lalu tidak ada kejelasan ketika ia bercampur dengan yang lain, atau dalam kata lain itu halal, maka tidak diharamkan untuk
dicampur jika di suatu lahan ada gambaran seperti ini. Tidak diketahui secara jelas garis perbedaannya, maka tidak diharamkan bagi seseorang untuk membeli lahan itu. Tapi jika mayoritas harta seseorang diperoleh dengan cara haram, maka apakah menggunakan harta itu haram ataukah makruh? Jawaban dapat dititik dari dua sisi. Yang pasti jika mayoritas hartanya halal, maka tidak diharamkan menggunakannya. Menurut Al-Qurtubi, dari hadis yang disebutkan bahwa dapat disimpulkan tentang kemungkinan masuknya menggosok tanah dalam dosa-dosa besar. Kesimpulan, pengharaman gosok karena itu merupakan kezaliman yang juga diharamkan Allah atas dirinya dan dijadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kita. Kezaliman itu haram dalam masalah yang sedikit atau banyak. Inilah faidah disebutkan satu jengkal benda-benda yang tidak bergerak bisa dianggap digosok dengan cara menguasainya. Menurut Al-Qurtubi, dari hadis yang disebutkan bahwa dapat disimpulkan tentang kemungkinan masuknya menggosok tanah dalam dosa-dosa besar. Hak memiliki yang lahir ialah tanah dan hak milik batinnya adalah sebagian dalam tanah, sehingga seseorang tidak boleh melubangi bagian dalam tanah di bawah permukaan tanah atau membuat lorong dan terowongan kecuali dengan izinnya pemilik tanah atau pemilik apapun yang terpendam dalam tanah itu, seperti batu-batuan dan barang tembaga, barang tambang, sehingga dia berhak untuk menggali sesukanya. Para ulama juga mengatakan bahwa udara juga mengikuti ketetapan siapa yang memiliki sebidang tanah, maka dia juga memiliki apa yang di atasnya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Valer Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.